Gelapkah jalan di hidupmu? Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Setiap dari kita pasti pernah ditolong Tuhan dalam hidup ini. Saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan masih tetap sama dan selalu siap untuk menolong kita. Masih ada harapan, masih ada jawaban. Dia masih sanggup, Dia masih mampu, Dia masih Tuhan, Dia masih Tuhan. Masih ada Yesus, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu terkasih. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, saat pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama berkumpul. Saya yakin kita semua punya kerinduan untuk bersatu hati di dalam Tuhan. Amin. Kita akan sama-sama memulai ibadat kita. Namun sebelum itu saya memberikan kesempatan untuk kita semua untuk kita mulai mengambil saat.
mulai ibadah kita di pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Bawalah aku berjalan dalam hadirat-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sama-sama serahkan ibadah kita saat pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kita berdoa. Kami sungguh sangat mengucap syukur Bapa yang baik untuk segala berkat kemurahan yang Tuhan limpahkan sepanjang kehidupan kami. Dalam satu minggu ini Tuhan sudah memberkati kami dalam segala pekerjaan kami, aktivitas kami dan pelayanan kami. Dan saat pagi hari ini Bapa, kami boleh berada berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Kami rindu boleh terus memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Biar persekutuan yang indah saat pagi hari ini Roh hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga tidak ada satupun daripada kami yang kehilangan berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau juga memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Kiranya otoritas daripada Tuhan turun atas setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh terus Tuhan Yesus menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh terus membawa hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan untuk tempat, waktu dan alat-alat lainnya yang kami gunakan saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan kuasai, biar tidak ada kendala-kendala yang akan terjadi dalam persekutuan kami, dan biarlah persekutuan kami saat pagi hari ini Bapa boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, nats pembimbing saat pagi hari ini terambil dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua. Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama. Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua. Semua sudah menemukan? Amin, puji Tuhan. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah menjadi baru budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Biarlah persekutuan kita saat pagi hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama bersuka cita untuk Tuhan. Kita akan pujian dari PKJ 14, menyanyikan kasih setia Tuhan, yang akan dimedley dengan lagu Kecaplah dan Lihatlah.
Pembacaan hukum kasih terambil dari Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang terkasih, mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan dengan membawa segala keberdosaan kita, dan kita mau memohon ampun di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian, sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, hanya seorang pun yang mengatur segala beban kita.
Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas berkat yang melimpah dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Sampai detik ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Kami berterima kasih untuk segala penyertaan Tuhan yang masih bisa kami rasakan sampai saat ini. Bapa, kami adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Kami memohon ampun di hadapan Tuhan atas segala kejahatan yang kami perbuat, yang seringkali kami menyakiti hati Tuhan, dan juga kami menyakiti hati sesama kami. Biarlah Tuhan Yesus supaya mengampuni segala kesalahan dan segala pelanggaran kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang selalu dimurnikan oleh Tuhan. Kiranya juga Tuhan mengasihani setiap kehidupan kami dan membebaskan kami dari setiap belenggu dosa, sehingga Tuhan Yesus setiap kami bisa merasakan kasih dan kuasa Tuhan yang senantiasa bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan bahwa pemisah antara kami dan Tuhan adalah segala kejahatan dan dosa-dosa kami. Saat pagi hari ini kiranya Tuhan Yesus terimalah Tuhan segala permohonan pengampunan kami, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa pengampunan kami. Amin. Jemaat yang terkasih, dengarkanlah janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kayu kesumbar akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru saat pagi hari ini terambil dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23. Saya akan baca untuk kita semua. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Biarlah setiap kehidupan kita boleh selalu mencerminkan bagaimana kasih Tuhan yang Tuhan sudah ajarkan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih, kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian pujian yang akan dinyanyikan untuk setiap jemaat Tuhan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan.
Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, hanya itu yang saya tahu artinya. Ya, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga akan bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Cuma silakan duduk kembali. Sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, kita akan pujian siapkan hatiku ya Tuhan. Berbicaralah melalui setiap firman Tuhan.
berbagi kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bapak Ibu, adakah yang baru-baru ini melakukan berperjalanan ke tempat yang jauh atau ke satu tempat yang baru? Ada? Tidak. Liburan kemarin atau besok rencana liburan Bapak Ibu? Ada yang rencana liburan mungkin akan ke Jawa, akan ada ke Sumatera Utara atau kemana? Iya. Bapak Ibu tidak ada? Atau ada? Ada? Biasanya Bapak Ibu kalau kita datang ke sebuah tempat, mengunjungi satu tempat baru, berperjalanan ke satu tempat baru, kira-kira Bapak Ibu kita bisa hafal nggak? Langsung tahu tidak? Di mana ya belok kanan, belok kiri, harus simpang mana yang harus dilewati? Gitu. Kalau saya itu tempat baru, sulit ya biasanya. Biasanya kita butuh bantuan apa Bapak Ibu? Apa? Oh iya, Google Map Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya termasuk salah seorang yang sulit untuk membaca Google Map. Saya nggak tahu dengan yang lain. Tetapi ketika mendengarkan Bapak Ibu, biasanya itu Google Map sangat membantu ya. Sepakat ya Bapak Ibu? Sepakat ya. Biasanya Google Map itu mengarahkan, misal kita menuliskan tempat tujuan yang akan kita kunjungi, yang akan kita lewati, dan nanti Google Map akan mengarahkan kita apakah harus berbelok ke kanan, apakah harus berbelok ke kiri, dan Bapak Ibu ini sangat membantu kita dalam menempuh perjalanan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa sih hubungannya Google Map dengan perenungan kita pagi hari ini? Nah, kita akan merenungkan bersama Bapak Ibu. Saya ajak kita untuk membuka Alkitab dari 2 Timotius. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Sudah dapat Bapak Ibu? 2 Timotius 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Saya ajak Bapak Ibu untuk kita boleh bergantian membaca. Saya mulai dengan ayat yang ke-14. Bapak Ibu silakan menyambung dengan ayat yang ke-15, gantian sampai ayat 17. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Inilah firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat ke-16 bersama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu, perluan kita pagi hari ini diberi tema firman Tuhan bagi manusia. Jadi kenapa sih kita harus merenungkan firman Tuhan? Kenapa sih setiap hari ketika setiap ada ibadah disebut persekutuan, ketika itu ada firman Tuhan di dalamnya? Harus ada saat teduh, ada firman Tuhan di dalamnya. Apa yang akan kita dapatkan melalui firman Tuhan? Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, seperti tadi saya buka di awal dengan Google Map ya gitu. Google Map ini membantu kita mencari rute pada tujuan yang kita tuju. Ketika kita memasukkan tujuan kita akan ke kota mana, gitu ya, maka kita akan diarahkan untuk melewati arah yang mana. Google Map berusaha mengarahkan kita pada rute yang seharusnya. Jadi begitulah gambaran sederhana Bapak Ibu dari perenungan kita yang nanti akan kita renungkan bersama-sama dari 2 Timotius 3 ayat 16 ini. Mengajar, tadi ada 4 ya Bapak Ibu. Yang pertama mengajar bisa kita katakan di sini seperti memberikan rutenya. Kemudian
ada arahannya gitu. Salah gitu, harus balik, harus berbalik lagi atau harus kemana seperti itu. Kemudian memperbaiki kelakuan, Google akan membantu mencari rute kembali. Harus lewat mana dulu supaya kita bisa kembali ke arah jalan yang benar tadi, supaya kita menempuh rute perjalanan yang benar. Kemudian mendidik orang dalam kebenaran. Kalau misalnya ini kita mengilustrasikan gitu ya, Google Map akan memberikan arahan misalnya berapa ratus meter lagi kah kita akan belok kanan atau harus belok kiri seperti itu. Jadi kita sudah bersiap-siap untuk melakukan perubahan rute seperti itu. Nah sebenarnya ini Bapak Ibu ada banyak ya plus minusnya dari ilustrasi ini, tapi ini akan sangat membantu kita di dalam memahami perenungan firman Tuhan, manfaat dari firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17 ini begitu. Di ayat yang ke-15 tadi Bapak Ibu di sana dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Ini kan surat dituliskan kepada Timotius ya. Timotius kalau misalnya kita lihat Bapak Ibu, kalau kita belajar dari tokoh Timotius ini, dia itu lahir dengan bimbingan yang iman yang kuat dari ibu dan neneknya. Karena memang ibu dan neneknya ini, Lois dan Eunike ini benar-benar sangat taat sekali dan percaya kepada Tuhan, dan Timotius berada di dalam bimbingan mereka. Dan tidak hanya itu, kemudian ketika Timotius mulai beranjak remaja, dia dibimbing juga oleh seorang bapak rohani yang tidak kalah luar biasa, yang mengalami pertobatan yang luar biasa dan memenangkan banyak sekali orang dan membangun banyak sekali jemaat. Ada yang tahu? Iya betul, Rasul Paulus. Kalau kita lihat waktu dia masih Paulus, wah luar biasa jahatnya gitu ya. Tapi kemudian ketika dia sudah menjadi Paulus, luar biasa dipakai Tuhan, keren sekali memenangkan banyak sekali jiwa. Ya, bahkan di dalam penjara kalau kita lihat begitu dia tetap mau melayani. Nah di sini Timotius diingatkan supaya dari yang ke-14 ya, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu untuk dan menuntun engkau kepada keselamatan. Jadi Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kitab suci ini, Alkitab ini ya yang kita kenal ini mengajarkan kita banyak sekali hal secara khusus tentang Yesus Kristus. Kita tidak bisa bertemu langsung Bapak Ibu dengan Yesus begitu. Kita tidak bisa menikmati indahnya masa-masa bersama dengan Yesus seperti para murid, melihat langsung dengan mata kepala mereka bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sakit, bagaimana Tuhan menolong orang-orang yang lemah. Tidak bisa Bapak Ibu. Jadi dari mana kita bisa mendapatkan kesaksian-kesaksian itu? Ya dari firman Tuhan ini, dari Alkitab ini. Alkitab ini akan memperkenalkan kita lebih dalam tentang siapa sih Yesus, dan dari sana Bapak Ibu kita bisa mengenal karya keselamatan yang Tuhan beri. Ketika kita membaca firman Tuhan dalam perenungan firman Tuhan, maka di sana kita akan dituntun ya, seperti Timotius akan dituntun kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, tanpa firman Tuhan ini kita tidak akan tahu bahwa akan ada penebusan. Benar nggak Bapak Ibu? Dari mana kita bisa tahu pengajaran-pengajaran para pendeta-pendeta atau majelis-majelis atau hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja ataupun di yayasan-yayasan Kristus atau dimanapun, kalau tidak ada ini, dari mana dasar pengajarannya? Pengilhaman pribadi. Tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkannya. Tetapi dari firman Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan ini dari sana kita bisa mengerti bagaimana, oh iya, ketika percaya Kristus maka kita ada jaminan keselamatan, percaya dan menerima. Jadi harus ada dua hal Bapak Ibu, kita percaya dan kita menerima bahwa Kristus itu memberikan keselamatan kepada kita, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat bagi manusia. Nah di sini Timotius diingatkan
tentang pengenalannya akan kitab suci. Dari kecil sudah mengenal, memberikan hikmat, menuntun kepada keselamatan iman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, tadi saya sudah sampaikan ya, tanpa firman Tuhan kita tidak akan bisa tahu, kita tidak akan bisa mengenal bagaimana sih karya Tuhan Yesus. Kita tidak akan tahu bahwa ada penebusan bagi dosa kita, bahwa ada Yesus yang sudah mati di kayu salib karena kasihnya yang besar sekali bagi manusia. Dan bahwa Bapak Ibu dengan percaya kepada Yesus Kristus ini mempunyai suatu makna yang sangat luar biasa, makna yang sangat dalam, yaitu bahwa kita dilahirkan kembali. Kalau tadi kita dengarkan Bapak Ibu dari berita anugerah, ya, tadi berita anugerah di sana dikatakan dari 1 Petrus ayat 23 ya, kita dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Bapak Ibu, setiap kita sudah mengalami kelahiran pertama ya kan Bapak Ibu. Jadi kita bisa bertemu di sini sudah pernah lahir, dilahirkan oleh ibu kita gitu. Itu namanya mengalami kelahiran yang pertama, dilahirkan secara jasmani dari benih yang fana. Kenapa fana Bapak Ibu? Karena tubuh kita ini itu terbatas. Ada masa waktunya. Ketika sudah selesai, kemudian kita harus kembali menyatu dengan tanah, kemudian sudah kembali lagi menjadi debu kalau firman Tuhan berkata. Itu namanya fana. Nah, Bapak Ibu, firman Allah adalah sarana agung bagi pembaharuan diri atau kelahiran kembali kita. Kelahiran kembali dalam hal ini adalah kelahiran secara rohani seperti itu. Bisa disebut juga ada kelahiran yang kedua, bisa ya. Jadi kalau pertama kan secara jasmani dari benih yang fana begitu ya. Kemudian kita mengalami kelahiran lagi kembali dengan dalam tanda kutip bukan berarti kita kembali bukan dengan ibu gitu ya, tapi kelahiran dengan roh Tuhan seperti itu, dengan rosti gitu. Kita diberi pengenalan akan Kristus Yesus. Oleh benih yang fana kita menjadi anak-anak manusia, sedangkan oleh benih yang tidak fana kita menjadi putra-putri anak-anaknya Allah. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi di sini kita diingatkan lagi Bapak Ibu melalui pengenalan firman Tuhan. Kepada Timotius disampaikan bahwa dari kecil kita juga di sini Bapak Ibu ya, dari kecil sudah belajar tentang firman Tuhan. Ada yang sudah usia dewasa baru mengenal firman Tuhan. Tapi dari kecil, ketika dari kecil sudah diperkenalkan oleh firman Tuhan, berarti seharusnya sudah banyak sekali hal-hal baik yang ditanamkan di dalam diri kita. Berarti seharusnya itu sudah banyak sekali memberi dampak yang luar biasa. Citra Allah, gambar dan rupa Allah terpancar seharusnya. Bukan berarti wajah kita seperti seperti Allah itu seperti wajahnya Kak Selvi di rumah. Oh iya, rambutnya seperti itu, makanya bukan secara fisik gitu. Tetapi lebih kepada keilahian, sifat-sifat ilahi yang diwariskan di dalam diri kita, dan itu ada dalam setiap orang yang percaya kepada Kristus Bapak Ibu, termasuk kita yang di sini. Amin. Kita menggambarkan karakteristik Allah, sifat-sifat Allah di dalam diri ketika kita percaya kepada Kristus. Dalam hal apa sih? Kasih. Ya. Kasihnya seperti apa? Kasih, kalau Tuhan Yesus kita mengenal istilah kasih agape ya Bapak Ibu. Tanpa batas, tidak menuntut balas. Itu kasihnya Tuhan. Mudah tidak? Ya jelas tidak mudah. Manusia kan cenderung punya ego ya Bapak Ibu. Diberi, ya kamu harus balas gitu. Kadang-kadang kita mau nolong aja, suatu saat kita ungkit gitu ya. Ini sifat kemanusiaan. Dulu aja giliran kamu butuh, saya bantu. Sekarang saya butuh, kamu di mana? Wah, apakah kasih seperti itu? Ternyata bukan Bapak Ibu. Memang manusia cenderung ingin sekali dibalas, gitu, ingin diakui. Diakui gitu ya. Tapi ternyata kita harus menekan segala keinginan ego kita yang seperti itu Bapak Ibu. Dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru. Manusia yang lama kan hidup beberapa waktu yang lalu ya Bapak Ibu, kita bahas dulu beberapa bulan yang lalu tidak lagi berfokus, berpusat kepada si aku, apa yang menguntungkanku, apa yang akan ku dapat dengan ini, aku tidak lagi gitu. Tapi manusia yang baru yang sudah dilahirkan kembali berpusat kepada Kristus.
dihadapkan dengan sebuah hal yang sulit. Kenapa Tuhan izinkan ini? Apa yang Tuhan ingin lakukan melalui ini? Apa yang seharusnya aku lakukan supaya aku bisa melihat dari sudut pandangnya Tuhan dan cara aku merespon ini bisa memberkati banyak orang. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada perbedaan kehidupan manusia yang lama dengan manusia baru. Manusia yang baru lahir sekali gitu, dengan manusia yang sudah dilahirkan kembali dari firman Allah. Dari mana kita bisa tahu itu? Dari firman Tuhan ini Bapak Ibu, dari Alkitab. Makanya kalau di sekolah ya Bapak Ibu, biasanya kan anak-anak sekolah, ayo baca Alkitab. Biasanya kalau tanya bagaimana hari ini sudah baca Alkitab? Belum. Ayo baca Alkitab bersama orang tua. Tujuannya itu membiasakan supaya mulai dari kecil dibiasakan begitu. Misalnya dia belum bisa baca, dibacakan, diceritakan. Jadi mulai dibangun Bapak Ibu. Di sini ya kalau saya melihat, saya menyaksikan begitu ya, secara umum begitu Bapak Ibu. Saya yakin sekali itu pengajaran-pengajaran itu selalu dilakukan di dalam keluarga. Karena terlihat Bapak Ibu dari anak-anak, begitu, anak-anak yang dididik, begitu, cucu cicitnya seperti itu. Mengasihi Tuhan, berpegang teguh pada jalannya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah dilahirkan kembali ke dalam keluarga Allah, kita perlu terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Sudah dilahirkan kembali, kita perlu terus bertumbuh Bapak Ibu. Sama prosesnya seperti kita juga dilahirkan secara jasmani, lahir, ya kan? Manusia lahir pertama tadi Bapak Ibu yang lahir secara jasmani, lahir nih bayi, diberikan asupan ya oleh orang tua, gizinya yang cukup gitu ya, segala sesuatu yang mendukung pertumbuhannya, baik pertumbuhan fisiknya, tulangnya, otaknya dan segala macam begitu, dikasih asupan-asupan yang sehat gitu ya, yang bergizi supaya mendukung pertumbuhannya. Itu secara jasmani, benar Bapak Ibu ya? Lagi ibu-ibu nih biasanya kan, yang benar-benar berkutat dengan wah ini anakku harus dikasih makan ini supaya dia bisa bertumbuh dengan baik, dengan sehat, dengan cerdas gitu. Nah, tidak hanya kehidupan secara jasmani Bapak Ibu, tetapi secara rohani pun ketika kita sudah dilahirkan kembali di dalam roh, mengenal Kristus, menjadi manusia yang baru, mengalami pertobatan, maka kita pun harus terus bertumbuh. Tidak lagi hanya bayi-bayi rohani terus udah, oh iya aku percaya Yesus terus ya udah gitu. Tapi jangan singgung-singgung aku nanti aku tersinggung, aku nggak mau ibadah atau segala macam begitu ya. Tapi harus ada pertumbuhan secara rohani, mengalami pertumbuhan pendewasaan, dan itu saya tahu itu tidak mudah betul. Tidak mudah begitu. Ada banyak sekali tantangannya Bapak Ibu. Semakin kita mengasihi Tuhan, tantangannya semakin besar. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Semakin kita erat sekali dengan Tuhan, semakin diuji Bapak Ibu. Semakin kita mohon Tuhan berikan aku kesabaran, untuk hal-hal yang menguji kesabaran itu, luar biasa Bapak Ibu. Saya pernah berdoa seperti itu Bapak Ibu. Tuhan, tolong berikan aku kesabaran. Yang dikasih malah orang yang harus selalu berdebat sama kita, gitu kan? Yang nggak selalu setuju dengan pendapat kita. Tuhan, aku tuh minta kesabaran. Kok malah dikasih tantangan yang seperti ini? Ternyata sudut pandang kita dengan sudut pandang Tuhan itu berbeda. Jadi cara Tuhan itu bukan langsung klik, gitu kan? Langsung sabar, hatinya lembut. Enggak, ternyata kita harus melalui proses. Bagaimana kita diperhadapkan dengan orang yang seperti ini, karakter yang seperti ini, yang seperti ini. Kemudian kita belajar bagaimana ya cara menghadapinya. Mengontrol diri sendiri, belajar untuk mengontrol diri sendiri, menguasai emosi. Dan ternyata itu tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah Bapak Ibu menguasai emosi. Saya dan suami kami belajar untuk mengajari anak kami untuk mencoba mengatur, menguasai emosinya. Ketika marah, misalnya Bapak Ibu dimulai nangis yang gitu ya, itu akan kami biarkan dulu gitu. Kemudian nanti kami akan bertanya, sudah puas nangisnya, sudah cukup nangisnya gitu. Setelah itu nanti bertanya, kenapa tadi tidak suka apa gitu. Sudah bisa tenang, kalau lagi marah harusnya seperti apa, sabar, kalau sabar gitu. Nah, tidak mudah Bapak Ibu. Saya melihat kan,
ketika kita pun sebagai bayi-bayi rohani Bapak Ibu, untuk menjadi sabar dan menguasai segala keinginan kita itu tidak mudah Bapak Ibu. Sama seperti tadi anak kecil ya, seperti Ken itu ya, dia belajar juga untuk nggak mudah karena dia masih belum bisa mengenali perasaannya. Jadi bagaimana cara mengontrolnya itu butuh proses, butuh waktu yang sangat lama. Penyesuaian, biasakan. Nah, tanpa pengenalan akan Tuhan yang kita peroleh melalui firman-Nya, kita tidak mungkin bisa semakin mencintai Tuhan, Bapak Ibu. Tidak mungkin kita bisa semakin menyerupai Dia. Tidak mungkin kita bisa semakin memuliakan Dia kalau tidak ada persekutuan yang baik melalui firman-Nya. Bagaimana kita bisa tahu maunya? Kita tidak pernah baca ini. Tuhan maunya apa? Bacalah firman. Tapi tidak baca. Sebenarnya menggambarkan hubungan kita seperti anak dan orang tua. Saya sering menggambarkan ini kepada adik-adik di sekolah ya. Misalnya gini, saya sampaikan, apakah kamu bisa tahu hari ini ayah atau ibumu ingin kamu lakukan apa? Kalau tidak berbicara dengan mereka, tentu saja tidak. Kan kita tidak bisa membaca pikiran, perasaan gitu ya. Jadi kalau ada komunikasi, kita tahu nasihat apa yang ingin diberi, pesan apa yang ingin disampaikan, dan kemudian kita lakukan. Umpamanya kita dengan Tuhan ini Bapak Ibu, karena kita kan tidak bisa bertemu langsung ya, kita seperti LDR-an gitu ya. Jadi ada jarak dalam hubungan kita. Nah, yang membuat kita bisa selalu terhubung ya dengan pesan-pesan. Kalau sekarang kan apa? WhatsApp gitu ya, video call. Karena kita tidak bisa video call dengan Tuhan Bapak Ibu, maka kita cuma bisa membaca surat cintanya Bapak Ibu ini. Gitu. Tuhan maunya apa ya hari ini? Oh iya, Tuhan rindu, aku ingin melakukan. Oh iya, firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Hari ini firman Tuhan mengajar kamu tentang apa? Oh, memperbaiki kelakuan apa yang ingin Tuhan aku perbaiki? Mendidik dalam kebenaran apa ya yang harus melakukan lagi supaya semakin serupa dengan Kristus. Jadi ini firman ini harus benar-benar terus menjadi makanan kita sehari-hari. Jadi saya terberkati Bapak Ibu ketika Pak David menyampaikan renungan beberapa waktu yang lalu ya. Itu bagaimana ketika mengajak keluarga untuk selalu share tentang Tuhan apa yang didapat hari itu. Saya merasa terberkati bahwa mungkin suatu saat ini perlu diterapkan gitu ya. Jadi apa yang sudah didapat hari ini? Ayo kita berbagi firman Tuhan gitu. Ayo kita sharing. Setidaknya tidak usah diskusi yang panjang lebar. Kalau memang waktu ternyata tidak secukup itu, setidaknya tahu oh iya hari ini sudah makan firman ada yang masuk secara ini untuk memuaskan rohani kita, jiwa kita. Jadi ada makanan yang masuk, firman Tuhan yang masuk. Sama seperti tubuh kita jasmani juga kan perlu makan ya Bapak Ibu. Kalau kita tidak makan Bapak Ibu lemas ya Bapak Ibu. Diajak nyanyi juga kan Bapak Ibu kita gak ada semangat Bapak Ibu, lemas gitu, gak ada tenaga. Tapi ketika makan maka tubuh kita juga akan bersemangat gitu ya. Sama begitu juga secara rohani. Ketika diberi makan, dia akan punya kekuatan. Oh di sana ada hal-hal yang menggoyah gitu ya. Banyak yang penggoyah iman gitu ya. Oh iya, dia sudah makan, setidaknya dia tidak tumbang, jatuh sampai tergeletak begitu ya. Tapi dia masih tetap berdiri, walaupun agak miring-miring hampir jatuh, tapi masih bisa balik lagi. Karena apa? Sudah diberi makan. Setuju Bapak Ibu? Iya, setuju aja ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saudara yang terkasih. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan mengajar kita dengan memperbaharui pikiran agar kita tidak sama dengan cetakan dunia ini. Tadi dibaca ya Bapak Ibu, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya mengetahui manakah yang benar, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Gitu. Kenapa ada apa sih dengan dunia? Kenapa emangnya kalau kita serupa dengan dunia, toh kita juga lahir di dalam dunia, hidup di dalam dunia, mengalami proses, bertumbuh di dalam dunia, terus kenapa? Dari awal Bapak Ibu, Tuhan sudah mengatakan bahwa kita itu warga kerajaan Allah gitu ya. Kita dilahirkan dari Allah. Di dunia ini Bapak Ibu, kita itu pengembara. Pengembara kita di dunia ini. Dunia ini bukan kampung kita Bapak Ibu. Suatu saat kita akan pulang kampung ke negeri, ya ke negeri yang tidak bisa kita ini ya Bapak Ibu, tidak bisa kita jelaskan. Ke negeri yang kekal gitu. Tidak seperti yang di dunia ini Bapak Ibu. Kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan surga. Maka di dunia ini Bapak Ibu, karena kita dilahirkan dari Allah, warga negara surga, di dunia ini kita harus menunjukkan itu. Ini loh gambar dan rupa Allah seperti ini. Berkata-kata itu kata-katanya yang seperti ini, bukan begitu ya. Kata-katanya walaupun ingin gitu ya, tapi Tuhan memberkatimu. Semoga Tuhan memberkatimu. Ya. Mendoakan hal-hal yang baik, padahal sebenarnya gitu ya, ingin sesuatu kayak, tapi aku gambar dan rupa Allah. Tahan, sabar. Ungkapkan apa? Rasa semua kekecewaan, semua kemarahan, semua kesedihan itu curhat sama Bapak. Pernah nggak Bapak Ibu berdoa sama Tuhan itu seperti seperti berbicara dengan teman? Ini tidak perlu kata-kata yang Bapa kami yang berada di surga, Allah yang luar biasa, saat ini hamba-Mu mau datang, ingin. Tidak perlu sebenarnya dengan rangkaian kata-kata yang terlalu formal Bapak Ibu. Kita mau menganggap Tuhan itu sebagai apa? Bapak, seperti bicara dengan Bapak. Teman, sahabat, kekasih jiwa gitu. Sampaikan dengan bahasa yang sederhana. Yang itu bisa, ya kita tidak perlu malu. Tuhan, aku hari ini kesal sekali, Tuhan, aku tidak bisa, aku ingin mual sana. Sampaikan saja. Bahkan ketika misalnya rasanya dada ini sama sesak, ingin nangis gitu, nangis saja. Puas. Saya sudah merasakan itu dan itu puas. Kadang-kadang kita cerita ke manusia sampai jungkir balik Bapak Ibu, besoknya udah sampai ke orang lain. Kadang-kadang. Nah, makanya kita harus selektif kalau cerita ke manusia. Tetapi Tuhan Bapak Ibu tidak akan pernah mengkhianati kita sedikit pun. Amin Bapak Ibu. Maka curhatlah kepada Tuhan. Sampaikan ya segala keluh kesah kita Bapak Ibu ya. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Kita bukan dari dunia ini Bapak Ibu. Bukan. Kewarganegaraan kita itu luar biasa. Kita dilahirkan dari Allah, menggambarkan Allah, menyerupai Allah dalam diri kita, karakter kita, sifat kita, maka kita harus hidup sesuai dengan status itu Bapak Ibu. Biasanya kan ada istilah kan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bapak Ibu setuju dengan istilah itu? Setuju atau tidak? Ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat pohon Bapak Ibu, biasanya emang buahnya jatuh nggak jauh-jauh ya Bapak Ibu. Benar nggak? Misalnya pohonnya di sini, nggak mungkin kan Bapak Ibu buahnya lempar ke sana. Nggak mungkin, kecuali emang di sini ada atap yang sampai ke sana, terus buahnya duduk sampai ke sana, gitu. Itu beda. Tapi biasanya itu dekat-dekat Bapak Ibu. Benar nggak? Atau mungkin saya yang belum pernah melihat, ini pohon, terus buahnya jatuh lempar ke sana. Sepertinya itu agak sulit. Tapi emang ini pohon, kalau ada buah sudah cukup tua, matang, pasti jatuhnya nggak akan jauh, paling ya ke sana lah, gitu. Tapi nggak akan bisa sampai keluar pintu itu gitu. Nah, kita kan cara dari pokok anggur yang benar, ya kan? Kristus, Yesus. Berarti harusnya kita buah-buah kita itu nggak jauh-jauh, tidak jauh-jauh dari Yesus begitu. Karena kita ranting-ranting dari pokok yang benar, maka buah yang kita hasilkan seharusnya
durian atau cabai gitu. Tidak. Berarti harusnya seperti itu. Saya Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi firman Tuhan ini banyak sekali maknanya, sekalipun kita membaca sudah berulang kali. Misalnya ada yang sudah membaca ini dari awal sampai akhir, sudah sekali selesai, sudah 2 kali selesai, sudah 3 kali selesai. Setiap kali membaca kembali dari awal Bapak Ibu, selalu ada hal-hal yang baru yang menguatkan. Selalu ada. Ini tidak direvisi. Itu lagi, misalnya ini Alkitab saya ini udah dari tahun kapan ya? Belum terlalu lama sih Bapak Ibu, masih dari sejak kuliah begitu ya. Jadi masih ya 18 gitu, berapa 11-an tahun lah, belum terlalu lama. Tapi misalnya dibaca lagi dari awal Bapak Ibu, walaupun di sini banyak coretan dan sudah ada sobek-sobekan karena memang sudah banyak yang tertarik ya, ada sosok yang tertarik ketika namanya pegang Alkitab, maka dia ingin baca dan kemudian semua isi-isi di dalamnya akan dicabut begitu Bapak Ibu. Tapi ketika membaca kembali dari awal, selalu aja Bapak Ibu, oh iya ya, karena kan kita kan terbatas ya Bapak Ibu, tidak bisa menampung seluruh kejadian sampai wahyu ini gitu. Tapi mungkin ada ya, mungkin ada juga ya, tapi 1 dari 1000 baliknya dia bisa hafal semua. Jadi setiap kali kita dapat lagi, kita diingatkan, disegarkan kembali. Oh iya, ini maunya firman Tuhan. Kita diajarkan kembali, oh apa yang harus kita perbaiki gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan ini juga tadi kan ada katakan memperbaiki kelakuan. Artinya firman Tuhan tidak hanya menunjuk kesalahan kita, tetapi diberitahu bagaimana cara memperbaikinya Bapak Ibu. Luar biasa. Bukan hanya menuntut, tapi memberi solusi. Kalau manusia, kita sampai manusia kadang kamu salah gini-gini, tapi nggak kasih tahu hasilnya itu seperti apa. Udah gitu cara menyampaikannya bikin hati kita seperti tersayat-sayat gitu ya. Tapi kalau Alkitab mau kita menangis ya menangis karena menyesali dosa gitu kan. Tapi diberitahu bagaimana cara untuk memperbaiki kelakuan itu. Dipimpin oleh Roh Kudus ketika kita berdoa dan meminta tuntunannya. Luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Ada buku yang lain yang sama dengan buku ini Bapak Ibu, Alkitab ini. Apa yang membedakan buku ini dengan segala buku yang dicetak di seluruh dunia Bapak Ibu, yang membedakan Alkitab ini buku? Ketika kita baca Bapak Ibu, ya, kita lakukan, perubahan hidup kita akan membuat kita damai sejahtera. Sekalipun mengalami ya kesusahan itu pasti ada, kesulitan itu pasti ada. Ya, jadi Bapak Ibu, dalam minggu ini saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan 2 hal Bapak Ibu. Ini silakan boleh merefleksikan kepada diri sendiri. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, kita boleh bertanya kepada diri sendiri. Manfaat firman apakah yang sekarang ini sedang saya nikmati? Misalnya dari 4 ini aja lah ya. Apa yang sedang saya nikmati sekarang? Apakah saya sedang diajarkan oleh firman Tuhan? Sedang diperbaiki kelakuannya? Sedang dituntun dalam kebenaran gitu ya? Atau diajak untuk memperbaiki kelakuan? Dan manfaat apa yang sedang saya nikmati? Saya sekarang sedang menikmati untuk belajar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dari apa? Silakan kita renungkan bersama-sama. Kemudian yang belum, yang susah mana? Minta tuntunan Roh Kudus supaya kita mau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang bisa saya lakukan untuk mendapat manfaat firman yang sebesar-besarnya? Apalagi ya? Apalagi ternyata menarik ya. Ternyata positif dampaknya ketika saya merenungkan firman Tuhan ini. Jadi supaya dampak yang semakin besar itu saya rasakan, apalagi yang harus saya lakukan? Oh iya, persekutuan, hadir lagi, ngumpul, udah, gak usah gosip, baca firman, renungkan, sharing. Tadi malam baca firman tidak? Ayo kita sharing. Gitu. Kadang-kadang Bapak Ibu kepada adik-adik di sekolah juga saya misalnya memberikan satu bahan gitu ya. Nah, coba nanti saya doa ngobrol biar bisa dikuatkan lagi. Jadi Bapak Ibu kalau saya dapat ada anak-anak yang bertanya, nggak apa-apa Bapak Ibu, memang itu cara supaya semakin belajar mengenal firman. Jadi apa hari ini yang mau kita lakukan? Seminggu ini Bapak Ibu sampai ketemu di hari Minggu, besok lagi kita akan dengar firman Tuhan. Apalagi maka ini hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu besok lagi. Seminggu ini dulu aja. Apa manfaat dari firman Tuhan yang
ingin kita lakukan lebih dan lebih lagi. Silakan Bapak Ibu mengambil waktu sejenak secara pribadi, boleh berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Ya, Roh Kudus yang memimpin setiap hati kita agar kita bisa menerima manfaat dari firman-firman Tuhan ini dan kita semakin diteguhkan, didewasakan melalui firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, silakan ambil waktu sejenak. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama pagi hari. Dalam segala keterbatasan kami memahami firman Tuhan, sungguh kami memohon Roh Kudus-Mu yang senantiasa ada bagi kami, memampukan kami mengerti setiap keinginan-Mu Tuhan, setiap kerinduan hati-Mu Tuhan, untuk kami lakukan setiap hari di dalam hidup kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, ketika selesai dalam ibadah hari ini, maka dapat membawa sebuah berkat yang baru dan dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Terpuji Engkau ya Tuhan Yesus, pemilik hidup kami. Amin.
tebang pilih pada tahun ini Tuhan, biarlah menghasilkan hasil yang terbaik Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua para pekerja, kiranya Tuhan Kau memberkati yang ada di dalam Tuhan Yesus, atau bahkan semua yang di area juga Tuhan Kau memberkati. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk alat-alat alam yang digunakan juga Tuhan memberkati. Kami juga pada saat ini berdoa ya Tuhan untuk pekabaran Injil di seluruh dunia ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja dan semua fasilitas yang digunakan Tuhan, lembaga-lembaga sosial, yayasan Tuhan Yesus yang dipakai untuk penyebaran Injil, bahkan media-media Tuhan untuk penyebaran Injil Tuhan Kau memberkati. Kami berdoa dari kota-kota besar bahkan sampai ke pelosok desa juga Tuhan memberkati, agar pekabaran Injil Tuhan sampai ke ujung bumi Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk kesatuan hati para majelis yang ada di POGPM ini ya Tuhan. Engkau memberkati kami satu persatu Tuhan. Engkau memberikan kami kesatuan hati di dalam kami melayani di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur juga ya Tuhan. Kami berdoa untuk program yang dijalankan di POGPM ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati masing-masing Tuhan. Kami berdoa supaya persekutuan di tempat ini Tuhan, dari masing-masing komisi Tuhan kembali Tuhan Yesus hidup, dan setiap program yang sudah direncanakan Tuhan kami jalankan dengan baik ya Tuhan. Pada saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemanggilan pendeta. Kiranya Tuhan yang terbaik Tuhan Yesus, siapapun pendeta yang terpilih Tuhan mau melayani tempat ini Tuhan, semua karena anugerah dan kasih penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau memanggil mereka Tuhan yang akan melayani di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk rencana Natal Tuhan Yesus tahun ini, kiranya Tuhan dapat berjalan dengan baik, dengan penuh sukacita daripada-Mu. Kami berdoa juga di dalam pembentukan panitia Natal juga Tuhan memimpin menyertai. Pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan dari anak-anak PAUD sampai kepada perguruan tinggi Tuhan, di dalam site maupun di luar site Tuhan Kau memberkati mereka, Kau memimpin mereka Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, supaya nama-Mu dipuji dipermuliakan. Pada saat ini juga Tuhan Yesus kami berdoa untuk para ibu yang sedang hamil Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Agnesia, Ibu Hotna dan Ibu Selvi ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan, memberikan kekuatan hingga pada nanti melahirkan Tuhan dengan selamat. Berkati juga janin yang dikandung juga supaya sehat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk para pemuda dan pemudi Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, Engkau menyediakan pekerjaan yang baik bagi mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi yang merindukan pasangan hidup ya Tuhan, Engkau mempertemukan mereka dengan pasangan mereka masing-masing ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa untuk jemaat yang sedang sakit Tuhan, yang tidak bersama dengan kami ya Tuhan. Engkau jamah, Engkau sembuhkan Tuhan, sehingga minggu depan atau minggu seterusnya mereka datang kembali bersama-sama bersekutu dengan kami semua di tempat ini. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk para lansia yang pada saat ini masih semangat Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan Kau memberkati supaya mereka tetap cinta Tuhan, dan Tuhan terus memberkati mereka di masa tuanya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, pada saat ini kami menyerahkan seluruh doa dan pergumulan kami Tuhan. Kami tahu banyak sekali hal yang harus kami sampaikan di hadapan-Mu ya Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan lebih dulu mengetahui apa yang ada di dalam isi hati kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami, menyerahkan seluruh doa-doa dan harapan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami tahu Tuhan, doa kami ini jauh daripada sempurna Tuhan, tapi Kami menyempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam datanglah kerajaan-Mu, dinyatakan di seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami yang bersalah, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
tiba saatnya kita bersama-sama memberikan korban persembahan kita. Persembahan hari ini ada 2 kali. Yang pertama untuk kas gereja dan yang kedua untuk diakonia. Not persembahan terambil dari 1 Tawarik pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Biarlah kita memberi dengan sukacita. Kita akan pujian satu hal berlaku kita kepada Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi Tuhan alat untuk pelebaran pelayanan kerajaan Tuhan di tempat ini, dan juga Tuhan Yesus ini boleh terus menyenangkan hati Tuhan, karena kami yakin Tuhan setiap apa yang kami miliki saat ini kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan setiap pelayan Tuhan yang terkhusus untuk hamba-Mu yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola setiap persembahan ini. Tuhan Yesus, biarlah hamba-Mu boleh mengelolanya dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab. Biarlah itu juga Tuhan Yesus yang dipakai hamba-Mu untuk boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami, ini harapan kami kembalikan segala ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mendengarkan khotbah jemaat.
ibadah raya minggu hari ini? Jika memang ada, silakan boleh berdiri. Tidak ada? Baru hadir 2 kali? 3 kali? Baik, tidak ada ya. Baik, terima kasih. Seandainya ada dan malu, ya saya ucapkan selamat datang, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, gereja kita juga sedang mencari hamba Tuhan, gitu ya, hamba Tuhan. Ya, semua di sini kita hamba Tuhan, Bapak Ibu. Gembala. Gitu. Jika Bapak Ibu bisa share di WA-nya, status WA-nya mungkin silahkan di-share karena ini masih sampai tanggal 24 September 2023. Masih seminggu lagi. Baik Bapak Ibu, pengumuman untuk minggu ini, segenap majelis mengucapkan terima kasih untuk setiap pelayanan yang diberikan. Terima kasih untuk semua jemaat yang mengambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Kemudian kaum wanita tanggal 28 September hari Kamis akan mengadakan ibadah kaum wanita bersama di Voksil. Ibadah akan dimulai pukul 10 dan nanti akan ada kendaraan berangkat bersama-sama ke Sil. Jika ada Bapak Ibu yang tidak masuk di grup dan baru dengar berita ini, nanti boleh mendaftarkan diri ke Komisi Wanita, mungkin ke Ibu Dianita. Jika hari ini tidak hadir, bisa ke Kak Karis, bisa langsung hubungi Kak Karis, begitu. Kemudian tanggal 28 itu juga Bapak Ibu akan ada acara dari kaum remaja bersama-sama sepabrikula, jadi GPM, ILP, dan SIL yang diadakan di Gereja Po GPM jam 9 pagi dengan tema gathering remaja olahraga, gitu ya. Kemudian persekutuan atau kebaktian kaum pria juga akan dimulai di hari Rabu, nanti bertempat di gereja pukul 19.30 dengan pelayan firman Bapak Batara, liturgos Bapak Daud, dan pemusik Bapak Sahab. Tanggal 22 September hari Jumat nanti Bapak Ibu akan diadakan rapat Natal. Jadi untuk tahun ini panitia Natal berasal dari kaum wanita. Jadi kami mengharapkan seluruh kaum wanita untuk hadir di gereja jam 19 hari Jumat tanggal 22 September. Kemudian Bapak Ibu, adakah yang berulang tahun di minggu ini? Jika ada, boleh silahkan berdiri. Silahkan, jangan malu. Mari, Pak David, Pak Darwin, ada lagi yang lainnya? Oma juga. Ya. Mari silahkan berdiri. Boleh diberikan ucapan selamat ulang tahun cipika-cipiki dari kanan dan kirinya, silahkan. Ya, ini Pak Daud di depan, nggak ada yang ngasih selamat. Baik Bapak Ibu, nanti akan ditraktir ya sama Bapak. Baik, sebelum kita menutup ibadah ini, saya minta sekali lagi yang berulang tahun silakan berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama ya Bapak Ibu. Kalau kado kan ada kemungkinan ditolak begitu ya, karena ini nggak sesuai sama selera saya. Tapi kalau doa tidak mungkin ditolak begitu ya. Mari silahkan berdiri. Saya akan pimpin doa untuk yang berulang tahun. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Allah kami yang hidup, Bapa yang kekal. Kami bersyukur untuk ketiga saudara kami yang terkasih saat ini, Oma, Pak Daud, dan Pak Darwin yang berulang tahun. Biarlah Tuhan, berkat Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh semakin hari semakin mengasihi Tuhan,
semakin hari boleh memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya dan semakin menjadi berkat dimanapun berada. Berkatilah kehidupan keluarganya, berkatilah kehidupan pekerjaannya, dan berkatilah anak-anak dan seluruh keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa ini bagi saudara-saudara terkasih kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Baik. Bapak Ibu jangan lupa yang mengeluarkan sampah bisa bekasnya dibawa keluar untuk dibuang di tempat sampah. Baik, itu saja. Kemudian untuk jadwal ibadah sepekan Bapak Ibu, hari Selasa nanti ada ibadah doa syafaat terbuka bagi umum, siapa saja boleh datang, tidak hanya majelis, tetapi semuanya boleh hadir di gereja dengan pembawa pelayan firman Saudara Karis, liturgos Ibu Sri Hidayati dan pemusik Penetua Daud. Kemudian hari Rabu ada sermon persiapan ibadah minggu, majelis wajib datang jam 7:30 di gereja. Hari Kamis nanti akan ada ibadah keluarga dengan pembawa firman Pak David, liturgosnya Ibu Esti dan pemusik Bapak Sahab. Hari Minggu nanti sekolah minggu akan dilayankan oleh Diakan Ega dan Penetua Merli, kemudian liturgosnya Saudara Ezra, Dian dan Abed, dan pemusiknya remaja. Untuk pelayan ibadah Minggu 24 September 2023, pelayan firmannya Saudari Karis di pagi hari dan sore hari Bapak Mangucap Kultom, kemudian imam dan doa syafaat Bapak Kandus Kultom di pagi hari, liturgos pagi hari ada Bapak David William dan sore hari Ibu Surati, pemusik di pagi hari Bapak Sahatman dan sore hari Bapak Daud, dan warta jemaat di pagi hari ada Bapak Sunaryono. LCD-nya dari remaja di pagi hari Saudari Clara dan di sore hari Saudara Bram. Untuk warta keuangan total persembahan minggu lalu ada Rp5.104.000. Kemudian di situ juga jika Bapak Ibu berkepentingan ada laporan keuangan komisi remaja yang ada di warta jemaat. Begitu saja, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, tiba saatnya kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita saat hari ini. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita akan pujian dari Kidung Jemaat nomor 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Ayatnya yang pertama, yang kedua, dan yang keempat. Tuhan
menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada, dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.